Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini, di tanggal 15 Juli, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham. Saham ABA, saham MARI, lalu ada saham Agro, BBKP, BEVIN, dan juga Arto. Untuk IHSG pada kesempatan hari ini ditutup mengalami penurunan 0,55%. Di pagi hari sempat positif dibukanya, lalu sempat mengalami kenaikan sampai ke area resisten di sekitaran area 6.715. Kemudian di awal sesi kedua atau di akhir sesi kedua mengalami penurunan hingga akhirnya closingnya ditutup minus 0,55%. Untuk area support terdekat dari IHSG masih berada di sekitar area 6.500 sampai area 6.466. Kita harap area support di 6.500 ini cukup kuat untuk menahan penurunan IHSG. Karena kalau jebol dari area ini akan menuju ke area yang lebih rendah lagi untuk area supportnya. Saham pertama yang akan kita bahas adalah ABA. ABA pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 10,38%. Sebelumnya saham ABA kita ketahui sempat membentuk sebuah pola double bottom dengan area neckline di sekitar 234. Ini adalah bottom yang pertama dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Tapi sayang breakoutnya false walaupun didukung dengan volume yang cukup besar. Akhirnya mengalami koreksi berdekatan dengan area support di sekitar area 212 sampai 194. Itu adalah area support satunya. Untuk area support duanya kita bisa gunakan area low-nya di sekitar 166 sampai 156. Dengan volume yang dimiliki hari ini, ada potensi untuk saham ABA akan melanjutkan kenaikannya menuju area resisten di sekitaran area 266. Dan kalau misalnya berhasil melewati area 266, ada potensi saham ABA dapat melanjutkan kenaikannya dan membentuk pola cup and handle. Ini adalah cup-nya dengan area low di sekitar area 156 dan ini adalah handle-nya dengan area low di sekitaran area support 194 ya teman-teman. Jadi kalau bisa breakout dari 266, tentu yang pertama harus diuji adalah area MA 200 karena harusnya kalau berhasil breakout akan kena area MA 200. Setelah itu, kalau MA 200 sudah breakout, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten berikutnya. Kita akan tunggu pergerakan dari saham ABA. Untuk area supportnya, silahkan teman-teman perhatikan area support 1 maupun support 2. Untuk area resistennya yang terdekat di 266 ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham MARI. MARI ini geraknya bareng-bareng dengan ABA dan pada kesempatan hari ini mengalami kenaikan 5,33%. Kita bisa lihat bahwa saham MARI ini pada hari ini lumayan volumenya cukup besar dibanding volume koreksi beberapa waktu yang lalu. Selain volume hari ini, memang dua kali volume besar ini diciptakan waktu mengalami kenaikan yang signifikan ya teman-teman, tapi ternyata kehalang area resisten di 208. Sehingga akhirnya saham MARI mengalami koreksi dari area 208 turun menuju ke area supportnya, yaitu mengalami penurunan sekitar 28,94%. Untuk area supportnya kita bisa pakai area 152 sampai 143. Dan kalau misalnya
saham MARI berhasil menuju ke area resisten, ada potensi saham MARI membentuk double bottom ya teman-teman. Dengan ini adalah bottom pertama dan ini adalah bottom kedua. Dengan catatan harus bisa breakout dari 208. Jadi setelah sideways beberapa hari ini udah mulai ada volume lagi. Kalau naik harusnya bisa menguji area resisten di 208. Kalau bisa breakout, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan yang tentunya akan menguji area MA200 juga. Semoga MA200-nya bisa di break dan memulai fase kenaikannya. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham agro. Seperti yang kita ketahui, agro adalah salah satu saham yang mengalami penurunan cukup banyak. Bahkan sepanjang 2022, saham agro terus mengalami penurunan. Setelah menyentuh area kurang lebih sekitar 2000-an, 2870-an, saham agro mengalami penurunan. Tapi beberapa hari yang lalu saham agro menunjukkan spike volume yang cukup tinggi disertai dengan kenaikan sekitar 25% arah. Jadi kita harap ini menjadi sebuah tanda bahwa saham agro siap untuk melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Untuk area support satunya berada di sekitar area 700 sampai 680. Hari ini juga berhasil mantul di area supportnya. Untuk area support 2 berada di kisaran area 630 sampai 600. Kita harap area 600 ini sudah menjadi area bottoming dari saham agro. Resisten terdekat dari saham agro berada di sekitar area 865. Dan kalau misalnya bisa breakout dari 865, ada potensi membentuk cup and handle dan dapat melanjutkan kenaikan menuju area resisten berikutnya. Tapi tentu kita harus lebih disiplin untuk saham agro karena posisinya masih downtrend. Kalau mau buy on breakout, kalau gagal breakout harus disiplin dengan mengaku salah. Kalau misalnya mau buy on weakness di area support, kalau jebol, kita harus disiplin juga karena kalau misalnya dia membentuk lower low, kita juga nggak tahu dia akan berhasil mantul di sekitar area berapa. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas adalah BBKP. BBKP pada kesempatan hari ini sempat mengalami kenaikan yang cukup banyak. Sampai area high-nya di sekitaran area 216. Tapi sayangnya closing-nya ada penurunan hingga hanya mengalami kenaikan sebesar 2,54%. Kalau kita lihat volume hari ini yang dimiliki oleh saham BBKP cukup bagus, cukup tinggi. Dan sebenarnya area 202 ini menjadi area resisten di mana BBKP membentuk double bottom ya teman-teman. Ini kita lihat dulu volumenya hari ini lumayan tinggi. Dengan berhasil mantul tepat di area support di area 200 sampai 196. Untuk area double bottomnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bottom yang pertama. Dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Sudah sempat dicoba breakout 2 hari yang lalu. Tapi sayang gagal breakout. Ini coba di tanggal 13 Juli gagal breakout. Setelah itu mengalami koreksi dan hari ini dites lagi ternyata posisinya masih gagal breakout ya teman-teman. Kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan berhasil breakout, untuk target kenaikan dari BBKP dengan pola double bottomnya ada potensi akan menguji area resisten berikutnya dan juga menguji area MA200 ya teman-teman. Resisten berikutnya berada di kisaran area 232. Untuk target kenaikan dari double bottomnya sendiri ada di area 240. Dan harusnya ini akan berdekatan dengan area MA200 yang akan diuji juga untuk membuat trennya BBKP akan mengalami kenaikan ya teman-teman.
Jadi untuk teman-teman yang melihat saham BBKP ini menarik, silahkan diperhatikan area supportnya. Kalau mau buy on breakout, silahkan ditunggu berhasil breakout dari 206 dengan closingnya di atas ya teman-teman. Untuk area supportnya silahkan diperhatikan. Saham kelima yang akan kita bahas adalah saham Bevin. Bevin pada kesempatan hari ini juga mengalami kenaikan dan sudah mengkonfirmasi double bottomnya, tetapi sayang tertahan oleh MA 200. Untuk area support terdekat dari saham Bevin di area 1145 sampai area 1130, dan untuk area support duanya berada di kisaran area 1085 sampai 1050. Untuk target kenaikan dari saham Bevin kita sudah gambarkan ada di area 1340. Tapi sebelum menuju ke area 1340, saham Bevin harus bisa breakout dari MA 200. Lalu area 1240 terlebih dahulu. Kalau kita lihat juga volumenya lumayan bagus. Setelah di tanggal 13 Juli mengalami kenaikan dengan volume, tanggal 14-nya koreksi tipis, lalu hari ini tanggal 15 kembali digas dengan closing 6,51%. Apakah ini menjadi tanda-tanda reversal untuk saham Bevin untuk mengalami kenaikan kembali? Saham berikutnya akan kita bahas sekaligus saham terakhir adalah Arto. Arto beberapa hari terakhir posisinya sideways. Udah 4 candle bertepatan dengan area support di sekitaran 8.725 sampai area 8.500. Untuk area support duanya di area 7.750 sampai 7.400. Resisten terdekat dari saham Arto berada di area 9.950. Posisi saham Arto sendiri dalam beberapa hari terakhir memang sempat mengalami penurunan signifikan dan diikuti dengan kenaikan yang lumayan juga. Ada potensi untuk membentuk double bottom kalau misalnya Arto bisa lewat dari area resisten di sekitar 9.950. Jadi kalau breakout dari 9.950 ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dan juga menguji area MA 200-nya. Potensinya kita lihat bisa sampai, kalau berhasil breakout, potensinya bisa sampai area ya mirip-mirip area MA 200. Karena MA 200-nya akan semakin menurun, lalu ininya naik. Kalau misalnya berhasil breakout, maka ada potensi saham Arto akan melanjutkan kenaikannya. Area MA 200 sendiri bertepatan dengan area resisten di sekitaran area 13.325. Tapi perlu dicatat, double bottom ini harus dikonfirmasi dengan breakout dari 9.950. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada membahas IHSG, saham ABA, Mari, Agro, BBKP, Bevin, dan juga Arto. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri. Apabila sesuai dengan analisa teman-teman, boleh dibeli sahamnya. Kalau tidak sesuai, silahkan di skip lalu cari saham lainnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari teman-teman sangat berarti. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.